Mengapa Korea Selatan menjadi salah satu negara yang memiliki sistem kelembagaan yang baik? Korea Selatan merupakan negara Asia dari kawasan Asia Timur. Negara ini merupakan bagian dari Korea yang terpecah menjadi Korea Selatan dan Korea Utara sebagai dampak perang saudara yang terjadi pada tahun 1950-an. Di samping peningkatan positif di sektor ekonomi, negara yang beribu kota di Seoul ini juga menjadi salah satu negara Asia yang kinerja parlemennya menjadi sorotan. Baik buruknya parlemen dalam suatu negara dapat dilihat dari rancangan undang-undang atau RUU yang disahkan menjadi undang-undang. Korea Selatan menggunakan sistem unikameral atau sistem satu kamar dalam parlemen Korea yang biasa disebut dengan KKW atau Korean National Assembly KNA. Sistem satu kamar ini seringkali diterapkan oleh negara republik yang homogen, kecil, dan menganggap sebuah majelis tinggi tidak perlu layaknya semua negara hukum yang diatur dan dijalankan menurut hukum. Kekuatan yang paling penting dari KNA adalah untuk memberlakukan, mengubah, dan menghapus undang-undang. Salah satu fungsi dari lembaga legislatif adalah fungsi legislasi. Di samping fungsi pengawasan dan anggaran, legislasi ini dapat dilihat dari RUU yang dihasilkan oleh parlemen. Mengapa Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memiliki sistem kelembagaan yang baik? Amerika Serikat memiliki struktur tata kelola yang baik dan benar. Dari segi ekonomi, Amerika Serikat menerapkan sistem ekonomi kapitalis campuran yang didukung oleh adanya sumber daya yang melimpah, infrastruktur yang dikembangkan dengan baik, dan produktivitas yang tinggi. Dilihat dari segi politik, Amerika Serikat adalah federasi tertua di dunia yang masih tetap bertahan sampai saat ini. Pemerintahannya diatur menurut sistem pemisahan kekuasaan yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat, sumber hukum tertinggi negara. Dilihat dari segi budayanya, Amerika Serikat adalah negara multikultural, tempat tinggal dari berbagai jenis etnik, tradisi, dan nilai-nilai. Kebudayaan Amerika ini dianggap sebagai kebudayaan yang sangat individual. Mengapa Singapura merupakan contoh negara dengan kelembagaan yang baik atau mapan? Singapura merupakan negara kecil dari segi geografisnya, namun memiliki sistem perekonomian dengan perkembangan yang sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan melalui populasi negara yang berada pada top rank Asia, sebagai negara dengan kemajuan sektor propertinya. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui adanya kebijakan dan juga penataan kelembagaan yang terintegrasi dalam lembaga-lembaga pemerintah. Integrasi tersebut terlihat dari bagaimana manajemen exchange population melalui badan pemerintah yang mengurus imigrasi dan properti. Sehingga meskipun negara ini mengalami tingkat kelahiran yang rendah dan populasi penuaan yang tinggi, sektor propertinya masih dapat meningkat karena adanya kebijakan dan juga lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Eropa merupakan contoh negara dengan kelembagaan yang baik. Kenapa? Pola dan integrasi antara negara-negara Eropa merupakan integrasi regional dunia yang dapat dikatakan sukses sampai saat ini. Integrasi regional yang terjadi di Eropa sangat menarik banyak perhatian. Kenapa? Karena keberhasilan Eropa yang secara bertahap menyatukan unit-unit politik menjadi suatu lembaga supranasional yang independen yang dikenal dengan Uni Eropa. Uni Eropa memiliki 28 negara anggota yang mana bertujuan untuk mempromosikan keharmonisan Eropa melalui penciptaan pasar tunggal yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan orang secara bebas. Eropa seringkali dijadikan sebagai permodelan keberhasilan regionalisme, karena contoh nyata yang dapat kita lihat bahwa keberhasilan pengintegrasian Uni Eropa adalah pergerakan bebas orang. Gerak bebas orang adalah hak fundamental yang dijamin oleh Uni Eropa kepada warganya,
Ini memberikan hak setiap warga negara Uni Eropa bepergian, bekerja, tinggal di negara Uni Eropa tanpa formalitas khusus. Sistem ekonomi yang dianut oleh Uni Eropa ialah sistem ekonomi yang menerapkan pasar bebas dan tidak mengutamakan peran negara dalam sektor ekonomi, tetapi peran swasta, industri, atau pemilik modal. Integrasi ekonomi Eropa secara menyeluruh ketika diberlakukannya mata uang bersama, yaitu mata uang euro. Dalam praktek perekonomiannya, Uni Eropa dengan sengaja menciptakan mekanisme seperti Dewan Eropa, Parlemen Eropa, dan Pengadilan Eropa untuk memastikan komplementaritas dan koordinasi sistem yang memungkinkan integrasi supranasional. Uni Eropa melihat bahwa pasar terbuka merupakan mekanisme ekonomi yang lebih efisien. Inilah yang membedakan antara Uni Eropa dengan ASEAN.